yang Maha Kuasa,
Raja di atas segala raja. Kami akan terus memuji Engkau, meninggikan Engkau. Pagi hari ini, dari tempat ini, nama-Mu saja yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari Yesus, kekuatanku, amin. Yesus, kekuatanku dalam hidup ini. Yesus, kekuatanku menghadapi semua. Bersama di hatiku takkan goyah. Yesus, kekuatanku. Yesus, hapuskan tetesan air mata. Yesus, hapuskan tetesan air mata.
percaya kepada kedahsyatan Tuhan. Amin. Karena Dia yang selalu menjaga dan melindungi kita. Haleluya. Dia adalah kekuatan dan mazmur, gunung, batu keselamatan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. hanya padamu Hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Rumah selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Dia ada di tengah-tengah kita. Amin. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita percaya kepada Dia pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
Mari kita berdiri semua. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Terima kasih Tuhan. Terima pujian penyembahan kami menyenangkan Tuhan, dan Tuhan memberkati kami dengan firman Tuhan. Percaya bahwa ada kekuatan, ada kuasa, ada damai sejahtera dalam firman-Mu. Perkataan Tuhan memberkati kami semua pagi ini. Dalam nama Yesus kita katakan amin. Ya, silakan duduk. Ya, tetap memakai masker. Kalau yang sudah umur-umur kayak saya bisa tiap 5 menit kasih lucur sedikit, ambil oksigen, terus tutup lagi. Mari kita membaca Mazmur 42 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama Mazmur 42 ayat yang kelima. 2, 3. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Inilah yang sedang dialami oleh manusia di seluruh dunia, yaitu tekanan, ya, tekanan batin, tekanan jiwa, seperti pemazmur ini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Dia katakan, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Dia ngomong sama siapa ini? Dia ngomong sama dirinya sendiri. Amin. Jadi sekali-sekali saudara bilang sama dirimu, ya, kan manusia itu ada 3 bagian. Ada tubuh, ya, dengan 5 inderanya, melihat, mendengar, meraba, bicara. Lalu ada jiwa. Nah, jiwa ini yang membuat orang jadi stres, jadi tertekan, jadi gelisah, jadi depresi, jadi frustrasi, akhirnya cuma makan terasi, ya, SS semua. Itu jiwa, saudara-saudara. Nah, mungkin saja tubuh saudara sehat, ya, saudara check up, kita lihat kolesterol baik, asam urat, ginjal, liver, semua baik. Kok saya rasanya seperti sakit, ya, seperti itu, mungkin jiwa yang tertekan. Ini dia. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah? Jadi biasanya kalau kita ke dokter bilang, kok usah mikir-mikir ya. Jangan mikir-mikir. Oh iya Pak Dokter, tapi belum sampai di rumah udah 1000 yang kita pikirin ya. Nah, ini yang membuat kita tertekan, gelisah, ya, rasa khawatir, takut, cemas, bimbang, ya saudara, tidak tenang, dan sebagainya. Coba kita baca di dalam Mazmur 42 ayat yang 11. 2, 3.
Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allah. Sama ayatnya, saudara. Biasanya kalau sudah hampir 2 kali Tuhan berfirman, karena ini memang masalah kita, seluruh umat manusia di dunia ini. Bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Malang, tetapi saudara-saudara seluruh dunia. Ya. Yohanes 14 ayat 27, kita baca sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, saudara. Ya, apa yang aku berikan kepadamu tidak seperti dunia yang berikan kepadamu. Saudara, orang mencari damai sejahtera dalam kekayaan, tidak ada. Popularitas, reputasi, tidak ada. Pangkat, kedudukan, jabatan, tidak ada. Saudara bayangkan bagaimana perasaan Bapak Jokowi saat-saat ini. Wakilnya, para menterinya, terutama Bapak Triawan, bagian kesehatan. Waduh, saudara. Ya, memikirkan keadaan Indonesia pada saat ini. Saudara, saya berdoa kepada Tuhan, ya, Tuhan tolong. Sebenarnya kita ada masalah, ada persoalan, tapi yang lebih memperberat persoalan masalah kita adalah pikiran kita, perasaan kita, ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ada satu ibu fobi, takut tinggi. Dia tidak pernah naik pesawat. Tapi akhirnya dia harus naik pesawat karena ada urusan penting. 2-3 jam sebelum naik pesawat, bahkan semalam-malaman sebelum besoknya naik pesawat, nggak bisa tidur, takut jatuh pesawatnya. Ya, karena di waiting room di airport keringat dingin. Begitu naik pesawat, ikat pinggangnya, keringat kayak jagung keluar dari tubuhnya. Jadi sepanjang dari Jakarta ke Manado, 3,5 jam, dia gemetar, dia sesak napas, jantungnya berdegup cepat, ya, sering ke toilet pipis, meskipun gak rasa pipis, masuk toilet, dan sebagainya. Akhirnya pesawat mendarat dengan selamat. Yang ditakuti tidak terjadi. Tapi semalam-malaman tidak tidur, ya, di waiting room 3 jam gemetar, di pesawat 3,5 jam, waduh, menderita, padahal tidak ada yang terjadi. Dan saya mau katakan kepada saudara, kebanyakan atau semua dari yang kita khawatirkan, takutkan, tidak terjadi. Bukankah semua kita takut kena COVID-19? Tapi saudara sehat semua hari ini. Kenapa mesti takut? Saya sudah katakan berapa kali, peraturan apapun pemerintah itu, protokol kesehatan, lockdown, lockdown, apa, kuncinya 3, cuci tangan, jauhi keramaian, masker. Peraturan apa lagi? Itu aja. Jauhi keramaian, ya 1-2 meter kayak kursi ini. Dan masker. Kalau khawatir lagi, tambah itu. Saya suka lupa itu kaca itu, ya, plastik. Kalau khawatir lagi, bungkus semua plastik, ikat di leher, lalu innalillahi. Sudah enggak takut lagi, sudah kan? Sudah amblas.
dibungkus. Saudara, saya kemarin lewat di Jumat itu orang sembahyang kan ratusan. 70% tuh nggak pakai masker, jaraknya aja. Ya, Tuhan kasih akal, kasih iman. Jangan iman aja, juga akal. Latin, ora et labora. Ya, berdoa, bekerja atau berusaha. Nah, saudara. Jadi karena peraturannya balita dan manula nggak boleh ibadah. Nah, tapi 4 kali ibadah ini nggak ada yang jaga, malaikat yang jaga, saudara. Pernah di situ tanya, lupa ini manula. Loh, kamu lihat saya manula ya? Oh, rambutnya putih. Ya, saya cat, tapi usia masih muda. Oh, Reza bilang, kok masih muda, Pak? Maksud saya mudah-mudahan ya. Saudara, masih bisa makan. Ya, meskipun sederhana. Berapa juta yang nggak bisa makan saat ini? Saudara. Masih bisa bekerja, masih bisa ada. Berapa konglomerat yang hancur, bangkrut seluruh dunia. Bahkan di Malang ini. Pada tutup semua. Kita masih lebih baik, saudara. Ya, kemarin saya besuk ke rumah sakit. Orang-orang sakit. Saudara, kalau saudara rasa susah, kecewa, rasa seperti kok Tuhan tinggalkan, coba masuk rumah sakit dan lihat orang-orang yang napasnya udah, saudara, oh saya lebih baik, cuma pegal-pegal dikit, cuma boyok kuloro aja, saudara masih lebih baik. Amin, saudara. Itu berapa banyak orang, ya, perusahaan-perusahaan besar, dan meninggalkan banyak utang, saudara. Sementara pengusaha-pengusaha kecil yang jualan online, ya, kayak saya jual nasi banting. Oh berapa? 7.000, oh 5.000, bisa kenyang makan nasi banting. Ah, kalau kamu banting dulu baru makan kenyang. Saudara, ya, jadi masih banyak yang lebih susah, lebih sakit, lebih dari kita, saudara. Amin. Kita masih bisa ibadah, masih bisa makan, masih bisa jalan-jalan kemana-mana. Saya dengar ada satu dokter terkenal 2 hari lalu di Malang. Sekarang ada yang bilang meninggal, tapi ada yang bilang lagi sekarat di rumah sakit, puluhan dokter dan sebagainya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan Tuhan masih memelihara kita. Ya. Coba kita baca ayat 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. 1 Tesalonika ayat 18. Sama-sama 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam situasi kondisi apapun, coba kita mengucap syukur, saudara. Ya, terima kasih kepada Tuhan. Dan ada satu hal yang penting yang saya mau garis bawahi, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Itu hidup, saya katakan kepada Tuhan, aduh, tubuh jiwa ruh saya ini adalah milik Tuhan. Saya hanya memeliharanya. Kasih makan, istirahat, kasih vitamin, kasih obat. Tapi tubuh jiwaku ini telah dibeli oleh darah Yesus.
Tubuh jiwa roh kita ini adalah milik Tuhan. Serahkanlah segala khawatirmu, ya, segala kesusahanmu, segala kelemahanmu, segala ketakutan, kebimbanganmu, serahkan semuanya kepada Tuhan. Coba saudara praktikkan ini di dalam hidup saudara. Hidup di dalam penyerahan kepada Tuhan. Seperti dua orang berperang. Tembak. Tapi yang satu itu bawa senjatanya ini. Saya menyerah. Saya serahkan senjata saya dan terserah maumu apa. Ya, dia berlutut memegang kaki lawan. Terserah kamu mau tembak apa, saya menyerah. Malah dia lebih tenang, karena sudah menyerah. Gali kubur. Kabur. 2 kali 1. Loh, buat apa ini? Ya buat kubur kamu nanti. Habis gali saya tembak kamu. 2 orang. Gali. Nah, selesai. Ada permintaan terakhir. Ada, Pak. Apa? Saya mau berdoa dulu. Oh, kamu orang Kristen ya? Sementara 2 tentara itu siap mau tembak. Dia mulai berdoa. Tuhan, saya menyerahkan hidup saya ke tangan-Mu. Dan saya menyerahkan hidup saya kepada kedua teman saya ini. Yang akan membunuh saya. Tapi sebelum saya mati, saya mau berdoa buat 2 teman saya ini. Supaya Tuhan berkati mereka. Naikkan pangkat mereka. Naikkan jabatan mereka. Berkati istri-istri yang mereka tinggalkan. Anak-anak mereka. Tuhan berkati mereka. Dan supaya dalam pertempuran ini mereka aman-aman saja. Dalam nama Yesus. Amin. Kok enggak bunyi senjatanya? Setelah dia buka mata, yang 2 tentara itu lagi gini, sudah turun semua. Senjatanya sudah menghadap ke bawah. Terus yang satu bilang gini, kamu aja yang tembak. Kau naik yang nembak. Duh, ya apa sih? Kau naik. Wes di doa dulu ya apa baca. Keluar. Cepat lari sana ya. Jangan dekat-dekat sini lagi. Kalau hidup dalam penyerahan, kuasa iblis pun tidak dapat melawan kita. Cuma berserah kepada Tuhan. Dalam iman, percaya bahwa Tuhan mengucap syukur dalam segala hal. Itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 berkata, ya, 1 Petrus 5 ayat 7, baca. Serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang pelihara kamu. Kita tidak sanggup memelihara, menjaga hidup kita ini. Serahkan kepada Tuhan. Seperti contoh tadi. Kalau ditembak, sudah tak serahkan sama Tuhan, sama kamu. Bunuhlah aku. Enggak jadi dibunuh, saudara. Ya. Malah disuruh pergi. Jadi dalam situasi pandemi COVID-19 ini, belajar, praktekkan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Ada teman di grup WA saya, dia punya program, suka-sukamu Tuhan. Yes, suka-suka Tuhan terserah. Yang penting saya sudah percaya kepadamu, saya yakin kalau mati, masuk surga. Itu yang Paulus katakan. Hidupku adalah Kristus, kalau mati untung. Kenapa mati untung? Masuk surga. Karena harus percaya ada hidup kekal. Ada hidup setelah hidup ini. Di balik kehidupan ini dan kuburan, ada hidup kekal. Dalam surga, juga kekal dalam neraka. Di manakah saudara akan menjalani hidup kekal saudara?
Di surga apa di neraka? Yang percaya kepada Yesus menjalani hidup kekalnya di dalam kerajaan surga yang kekal sampai selama-lamanya. Bisa bilang amin? Kita ini masih belum apa-apa penderitaan kita. Ya. Coba kita lihat ada satu orang, bahkan dia murid Tuhan yang menderitanya luar biasa. 2 Korintus 11 ayat 23. Semua baca sama-sama. 2, 3. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku ini lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering di dalam didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 24. 5 kali aku disesat orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali aku dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi, dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah, bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat Tuhan. Adakah satu menu penderitaan Paulus yang saudara alami? Enggak ada. Enggak ada ujung kukunya. Coba baca di rumah nanti. Yang dialami oleh orang yang bernama Paulus ini. Ada belasan apa puluhan. Satu menu penderitaannya mungkin saudara tidak alami. Tapi orang ini mengalami banyak sekali penderitaan, kesusahan, kesulitan. Tapi dia berkata, kalau aku mati, aku untung. Bertemu dengan Yesus, tinggalkan penderitaan. Tapi aku minta kepada Tuhan, supaya aku hidup. Dan kalau aku hidup, aku bisa melayani Tuhan. Amin. Maaf, jangan jadi orang Kristen manja ya. Kuat, saudara. Ya, sebab penderitaan yang kita alami ini, kata firman Tuhan, adalah sesaat saja. Kemudian kita akan menerima hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, saudara. Saudara kan lagi heboh, TV, di koran, di medsos, seorang bapak konglomerat meninggalkan harta 600 T, bukan M, 600 T, dan diperebutkan oleh 6 orang anak dari 4 orang istri. 600 triliun, perusahaannya di Malang juga banyak. Saudara sudah tahu siapa orang. Saudara, dia banting tulang puluhan tahun. Dan dia pergi, hanya bawa baju 1 pasang, sepatu 1 pasang. Saya tidak tahu apa dia mengenal Tuhan atau tidak. Dan seluruh harta bendanya menjadi rebutan dan rampasan dari anak-anaknya. Nah, saudara kira kalau berperkara dengan polisi, dengan hakim, dengan jaksa saat ini, saya punya om seorang hakim.
Waktu dia datang di Malang, saya bilang, Om, kami bermasalah, ada urusan di satu konglomerat di Malang. Dia menolong saya tinggal di rumahnya dengan istrinya di Jalan Ijen, bertetangga dengan wali kota. Saya pernah tetangga dengan wali kota, tinggal situ. Tolong Om, masalah apa? Perdata, warisan. Warisan. Warisan memperebut sapi, yang menang dapat tikus. Betul? Ya, menang, tapi sebagian buat ini, sebagian yang direbut sapi, yang menang dapat tikus basah dari got. Ini pelayan-pelayan tolong jangan banyak berdiri diri ya. Ini ibadah sudah selesai. Saudara-saudara, jadi saudara lihat, damai sejahtera sukacita, ukurannya bukan dari harta benda. Ya, saudara lihat juga lagi booming, seorang yang lari ke luar negeri, berapa triliun dia bawa, lalu masuk ke Indonesia, ya begitu saja keluar lagi, masuk lagi, akhirnya berperkara menyeret berapa pejabat-pejabat saudara-saudara. Ya, saudara, saya tidak anti orang kaya dan sebagainya, tapi seperti Yesus katakan kepada wanita itu, kalau kamu minum air dari sumur ini, kamu akan haus dan haus. Itulah kenapa orang punya rumah satu pingin 3, pingin 5, pingin 10, punya mobil satu pingin 5, pingin 10, punya pangkat A, mau yang C, mau yang Z, kedudukan mau. Nah, orang mencari kepuasan di situ. Yesus bilang tidak ada kepuasan di situ. Kepuasan itu hanya dari saya, kata Tuhan Yesus. Waktu Hana dan Simeon sudah umur tua, mereka bilang begini, kami tidak mau mati sebelum kami bertemu dengan Yesus. Akhirnya Yesus lahir, lalu bayi itu dibawa di bait Allah, di mana ada Hana dan Simeon. Mereka berdua gendong. Lalu Hana dan Simeon katakan, sekarang kami sudah ketemu bayi Yesus ini, biarlah kami mati, karena kami akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang punya kaya, punya jabatan, reputasi, dan sebagainya, setelah dapat, lalu mereka katakan gini, kami sudah dapat semua apa yang dunia mimpikan, biarlah kami mati. Bisa, kalau bisa, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Sekali lagi tidak anti kekayaan, pangkat, kedudukan, jabatan, kita juga perlu itu. Tapi sumber kebahagiaan sukacita yang paling besar, yang tidak bisa dibeli, ya, dengan harta dunia, dengan uang, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita masih lebih baik dari orang lain, bukan hanya dalam ukuran materi, keuangan, pangkat, kedudukan, jabatan, tetapi kita masih jauh lebih baik karena di dalam hati kita ada Yesus, ada juru selamat, ada jaminan hidup yang kekal. Pikirkan itu saudara-saudara. Maka ketakutan akan pergi. Maka kekhawatiran akan hilang. Kecemasan, kebimbangan akan hilang. Kalau engkau pikirkan bahwa saya masih lebih baik dari banyak orang di dunia ini, secara keduniawian, tapi lebih daripada itu, jauh lebih baik secara rohani, karena di hati saya ada Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan, ini obat mujarab ini. Saudara pulang dan ingat ini. Saudara akan menjadi pemenang-pemenang di sana. Tiap hari Ira kasih makan pengemis depan pastori. Dia sudah tahu. Saya bilang pekerja, kalau Ira sibuk, kamu ambil makanan ya, ambil
Itu satenya mojo, itu besi tempe, ya, telur kasih aja. Tuh, Bang. Saya lihat 4 meter. Saudara pernah lihat orang gila, orang stres, kena COVID? Padahal makannya di sampah, nggak ada selimut, nggak mandi-mandi, ya, sakit-sakit, telentang. Ya mungkin ada, tapi saya nggak pernah lihat. Ini semua sumbernya dari pikiran. Mana ada? Mereka nggak pakai masker. Ketakutan, kekhawatiran tuh saya lihat. Mereka sukacita terus, nggak ada orang ketawa. Ayo semua ketawa sama-sama, 2, 3. Dan hati yang gembira adalah obat, saudara. Ini sebenarnya ini ya. Tapi kita tetap protokol kesehatan, ya, cuci tangan, jauhi ya, kerumunan, ya, dan pakai masker, pakai plastik lagi. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi intinya kita masih lebih baik dari kebanyakan orang, baik secara duniawi, terlebih secara rohani. Masih kurang apa lagi? Ya, udah lengkap, Tuhan berkati kita, cukupkan kita, saudara. Ya, tetap berdoa, tetap berusaha, tetap bekerja, tetap jaga kesehatan, jaga hatimu dan pikiranmu. Amin. Tuhan memberkati. Di tengah ombak dan gelombang dan badai menerpa, persembahan dijalankan. Beri yang terbaik buat Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya. Di tengah ombak dan arus percobaan, haleluya, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombak-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada. Mari berdiri semua, takkan, haleluya, Yesus, Yesus perhatikan kehidupan siapa orang, haleluya, yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Mari angkat tangan, katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia kini, saudara, Dia bergerak hatiku yang penuh penyesalan. Dia kena hatimu, Dia bergerak hatiku yang penuh penyesalan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yesus perhatikan. Setiap kita adalah kapal-kapal yang sedang mengarungi samudra dunia ini yang penuh dengan ombak gelombang berbagai persoalan masalah. Dan Yesus ada dalam perahu kehidupan saudara.
Dia akan menenangkan, meneduhkan semua ombak gelombang ini. Bersama dengan Yesus, kita akan tiba di seberang sana, Yerusalem baru, yaitu hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu ini. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kami, kita nyanyi satu lagu, Satu Kota Tanpa Malam. Haleluya, sungguh-sungguh kita akhiri ibadah pagi hari ini. Semua nyanyi, Satu Kota Tanpa Malam. Di satu Kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Cepat saja. Satu kota. Haleluya. Rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhan. Satu kota tanpa malam. Kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Aku rindu ke sana. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu Aku ke diberkati. sana buat selamanya. Aku diberkati. Haleluya. Satu lagu, Aku diberkati. Saudara mau diberkati Tuhan? Amin. Nyanyikan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Nikmat kebajikan setia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar Semua. bagiku. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup Haleluya. untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, akan sempurna anugerah Tuhan Aku diberkati. bagiku. Diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Saudara mau diberkati, angkat tangan dan terima berkat Bapa Surgawi dalam kasih karunia anugerah keselamatan Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan penyertaan Allah Roh Kudus, sertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, katakan, beri kemuliaan buat Tuhan. Selamat pagi, Tuhan berkati.
iman kebajikan sedia bagiku. Selama sanggup limpahkan segalanya.